Selamat siang buat adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Juli di sini. Hari ini kita akan membahas ambis ya. Kalau semester ganjil, ambis itu kalian sendiri yang membahas. Ya, kalian kerjakan sendiri, terus nanti kuncinya dari pengajarnya. Nah, tapi untuk sekarang ya, ambis itu sudah kita langsung dibahas oleh pengajarnya. Jadi melanjutkan ambis yang kemarin ya. Nah, bagi adik-adik yang belum sampai pada ambis 13, itu nanti boleh minta tambahan ya. Tapi tambahannya online. Oke, untuk semester genap ini kita mulai dari ambis yang ke-14. Yang ambis ke-14 itu struktur pasar. Ya, struktur pasar. Oke. Langsung aja kita bahas materi kita tentang struktur pasar. Berarti kita membicarakan tentang pasar. Ya, apa saja itu pasar? Kalau di kelas 1 kamu membahas pasarnya ruang lingkupnya sempit. Masih membicarakan tentang jenis-jenis pasar berdasarkan waktunya, berdasarkan wilayah kegiatannya ya. Kemudian luas daerahnya dan sebagainya. Nah, kalau sekarang di kelas 12 kita akan membahas tentang pasar ruang lingkupnya yaitu kegiatan produksinya. Ya, kegiatan produksi dari pasar tersebut. Ya, oke. Kita bahas langsung pada materi berikutnya. Ya, kakak tidak bisa menyapa kalian satu persatu karena kalian banyak ya. Nanti FO-nya aja nanti yang absen. Ya, kakak langsung ke materi aja. Oke, kita mulai materi kita hari ini tentang struktur pasar. Nah, sebelum kita membahas tentang struktur pasar, kita definisikan dulu apa itu pasar. Istilah pasar ini sudah tidak asing lagi buat kalian ya. Pasti sudah ngerti apa itu pasar. Nah, tapi secara definisi pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli barang. Jadi ada di sana penjual, ada juga si pembeli. Ya, itulah pasar. Nah, lalu strukturnya gimana? Nah, secara struktur pasar itu ada dua, yaitu ada pasar input dan pasar output. Pasar input ini nanti adalah pasar yang yang menyediakan bahan baku ya, jadi menghasilkan bahan baku untuk dibuat menjadi barang gitu ya, untuk dibuat jadi barang. Kemudian ada pasar output, berarti pasar yang sudah selesai barangnya gitu ya, pasar yang sudah selesai barangnya, jadi hasil produksi, itulah pasar output. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pasar input. Nah, apa itu pasar input? Seperti yang kakak jelaskan tadi, pasar input adalah pasar yang menyediakan bahan baku atau faktor produksi. Ya, jadi yang menyediakan faktor produksi ataupun bahan mentah ya, atau semua bahan atau alat yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Itulah pasar input. Lalu apa saja itu faktor-faktor produksi itu yang kita gunakan?
untuk menghasilkan barang atau untuk memproduksi barang. Nah, pasar input itu ada sumber daya alam. Ya, sumber daya alam ini berarti yang berasal dari alam. Ya, bisa itu berarti itu tanah, ya, sumber daya alam itu tanah. Yang ada di tanah, yang ada di dalam tanah itu ada air, ya, bahan tambang, ya, kemudian binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Ya, itu juga bisa digunakan untuk produksi, ya. Contohnya cacing tanah itu diproduksi jadi apa kalau diolah? Jadi obat cacing, ya, obat apa? Obat tipes, ya, cacing tanah itu dikeringkan lalu dihaluskan, dibuat jadi pil, ya. Nah, itu jadi obat tipes yang sangat ampuh. Itu dari dalam tanah. Di atas tanah ada tanaman, ada binatang, ya, ada pohon-pohon. Nah, itu semua digunakan untuk kegiatan produksi, ya, untuk menghasilkan barang. Jadi sumber daya alam. Nah, yang kita bahas dalam materi kita hari ini, sumber daya alamnya adalah tanah. Berarti tanah yang ada di dalam maupun yang ada, ya, di atas tanah tersebut. Kemudian sumber daya manusia, berarti yang mengelola sumber daya, ya, untuk menghasilkan barang. Ya, itu namanya sumber daya manusia atau kita kenal dengan istilah tenaga kerja atau labor. Yang ketiga adalah modal. Nah, modal di sini nggak selalu uang, ya. Walaupun dalam kegiatan produksi, ya, modal itu memang diutamakan dalam bentuk uang, ya. Tapi dalam struktur pasar yang dibicarakan adalah uang. Tapi dalam kegiatan produksi, modal itu bukan hanya uang, tapi juga bisa barang, ya, atau mungkin mesin-mesin. Intinya barang tersebut digunakan untuk menghasilkan barang. Jadi barang untuk menghasilkan barang, itulah modal. Contohnya mesin jahit. Mesin jahit itu adalah barang, digunakan untuk menghasilkan barang lain, yaitu pakaian. Jadi mesin jahit itu adalah barang modal, ya. Oke, kemudian faktor produksi yang keempat yaitu pasar keahlian atau entrepreneur. Ya, keahlian atau entrepreneur, kewirausahaan. Gitu, ya. Kalau sekarang bahasa kerennya kewirausahaan. Ya, zaman sekarang itu justru diharapkan setiap manusia mampu berentrepreneur, menciptakan lapangan kerja sendiri, ya, kewirausahaan. Berarti dia harus punya keahlian. Gitu, ya. Nah, itu dia jenis-jenis dari pasar input, ya, atau pasar faktor produksi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar sumber daya alam atau tanah. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, sumber daya alam atau tanah ini adalah pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli tanah. Ya, pada dasarnya ini bukan diperjualbelikan tanahnya, tapi disewakan. Kalau dalam kegiatan produksi itu disewakan. Jadi kalau misalkan ada nih orang luar negeri, ya, investor dari luar negeri datang ke Indonesia mau mendirikan perusahaan, maka tanah yang dia gunakan untuk mendirikan perusahaan tersebut itu dia sewa. Jadi nggak boleh dia miliki, gitu, ya. Nah, itu dia kalau untuk kegiatan produksi. Jadi yang didapat dari situ adalah sewa tanah. Maka balas jasa yang kita peroleh dari tanah yang digunakan untuk memproduksi barang itu adalah sewa tanah. Oke? Nah, menurut
para ahli ekonomi, ya, berapa sih sewa tanah yang layak? Dilihat dari mana tinggi rendahnya sewa tanah itu. Apakah harus besar kecil, ya, sewa tanahnya? Nah, sewa tanah, ya, yang dikenakan terhadap tanah yang digunakan untuk memproduksi barang, menurut para ahli ekonomi itu berbeda-beda, ya. Nah, yang pertama dari seorang ahli ekonomi yang bernama David Ricardo. Nah, David Ricardo mengatakan sewa tanah akan ditentukan oleh kesuburan tanah. Jadi, kalau tanahnya semakin subur, berarti tanah tersebut semakin bisa menghasilkan produksi, ya, produk yang banyak. Bisa menghasilkan hasil yang banyak. Berarti kalau bisa menghasilkan hasil yang banyak, bisa mendapatkan laba yang lebih, hasil penjualan yang lebih besar, maka sewanya dinaikkan oleh si pemilik tanah. Jadi kalau semakin subur tanah tersebut, maka sewanya akan semakin tinggi, ya. Tapi menurut si Fontunen, ya, Fontunen, dia mengatakan bukan hanya kesuburan tanah saja, ya. Tinggi rendahnya sewa tanah bukan hanya dari kesuburan tanah, tapi dilihat dari letak tanah tersebut dengan pasar. Jauh nggak dari pasar atau dekat? Jadi misalkan nih, tanah tersebut, ya, ditanami misalkan pohon durian. Lagi musim durian nih sekarang, ya. Pohon durian. Nah, kalau pasarnya dekat, contohnya nih, ya, durian dari Sumatera. Sekarang musimnya durian dari Sumatera. Nah, kalau pasarnya masih di daerah Sumatera, maka harga durian jadi murah. Makanya di Sumatera durian itu harganya murah. Tapi kalau dia jual ke Jakarta, berarti kan pasarnya di Jakarta, berarti lebih jauh. Maka harga duriannya menjadi lebih mahal. Gitu, ya. Maka harga duriannya menjadi mahal. Jadi dilihat, kalau misalkan tanah tersebut menghasilkan durian yang sangat banyak dan pasarnya jauh, ya, berarti nanti sewa duriannya, kalau pasarnya jauh berarti sewanya menjadi lebih rendah. Tapi kalau dekat, ya, berarti biaya produksi kan lebih rendah, maka sewanya nanti akan dinaikkan oleh si pemilik tanah, gitu, ya. Jadi sewa tanah juga dilihat bukan dari tingkat kesuburan, tapi juga dari letak pasarnya. Itu menurut si Fontunen. Oke. Nah, yang berikutnya, yang kedua, yaitu pasar faktor produksi sumber daya manusia atau tenaga kerja. Nah, untuk tenaga kerja, ya, ini adalah pasar tempat bertemunya peminta kerja dan penawar tenaga kerja. Peminta tenaga kerja itu adalah perusahaan. Penawar tenaga kerja adalah kita, masyarakat. Kita menawarkan tenaga kita untuk bekerja. Kalau peminta berarti meminta tenaga kerja supaya bekerja buat dia untuk memproduksi barang, ya. Nah, pasar tenaga kerja ini kita kenal seperti contohnya Jobstreet, ya. Apalagi ada banyak, ya, contohnya. Nah, itu dia contoh pasar tenaga kerja. Nah, dari tenaga kerja, seorang tenaga kerja akan mendapat apa dari tenaga yang dia keluarkan untuk memproduksi barang. Jadi balas jasa yang diperoleh oleh seorang tenaga kerja, ya, itu berupa gaji ataupun upah.
gitu ya. Jadi seorang tenaga kerja mendapatkan gaji ataupun upah yang dia peroleh dari tenaga yang dia keluarkan untuk memproduksi barang. Nah, menurut para ahli ekonomi, besar kecilnya upah yang harus dibayarkan itu sebesar berapa? Nah, ini berbeda-beda. Tergantung zamannya, tergantung perusahaannya, tergantung negaranya. Berbeda-beda ya. Nah, menurut teori upah dari si David Ricardo, David Ricardo ini kasih teori upah ya, bernama teori upah alami. Ya, teori upah alami. Nah, teori upah alami ya dari si David Ricardo, dia mengatakan upah yang dibayarkan itu harus ya sama dengan biaya minimum si tenaga kerja beserta keluarganya. Jadi si tenaga kerja itu, si pegawainya itu, karyawannya itu mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Jadi bukan hanya si karyawannya saja, tapi ikut keluarganya. Dan ini dilihat dari tingkat harga yang berlaku, tingkat inflasi ya, dilihat. Makanya kalau di Indonesia dikenal dengan istilah UMR atau UMP. Nah, UMR dan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah ya itu sudah berdasarkan ya tingkat harga yang berlaku. Sudah dianggap mencukupi kebutuhan minimum si karyawan dan keluarganya. Itu ya. Nah, itu dari si David Ricardo. Sementara kalau si dari Frederick Lassalle ya, Frederick Lassalle dia kasih teori tentang upah besi. Kenapa? Karena di sini si pengusahanya kejam. Gitu ya. Nah, pengusahanya itu hanya kasih gaji minimum untuk si buruh saja. Jadi hanya kebutuhan si buruh saja. Keluarganya nggak bisa. Jadi si buruh itu tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Hanya kecuali dirinya sendiri saja. Jadi besarnya upah sama dengan biaya hidup minimum si buruh, bukan karyawannya, bukan keluarganya, nggak ikut keluarganya itu ya. Nah, jadi kenapa si karyawan ini dikasih upah kecil yang hanya kebutuhan minimum si karyawan aja? Karena si perusahaan supaya bisa mengurangi biaya produksinya sehingga dia mendapatkan laba yang besar. Jadi si perusahaannya hanya mau mementingkan diri sendiri. Dia tidak dipentingkan kehidupan karyawannya. Makanya dikatakan teori upah besi. Oke? Itu dia untuk pasar sumber daya manusia atau tenaga kerja. Pasar faktor produksi yang ketiga yaitu modal. Nah, tadi kakak sudah jelaskan modal itu tidak harus uang, ya. Tapi dalam kegiatan produksi, ya modal itu selalu identik dengan uang. Nah, maka pasar modal ini adalah pasar yang menghubungkan antara si penjual dan si pembeli modal. Ya, jadi modal itu bisa diperjualbelikan. Ya. Nah, kalau untuk kegiatan produksi modalnya di sini adalah modal dalam bentuk saham. Sehingga nanti ada beberapa jenis modal. Nah, dari modal ya, modal itu kan ditanamkan atau dikenal dengan istilah investasi. Jadi, kalau kita membeli modal berarti kita meminjam uang. Si penjual modal berarti dia berinvestasi. Lalu apa yang dia dapatkan dari modal yang dia tanamkan? Jadi kalau misalnya kita pinjam uang, berarti kita harus kasih bunganya gitu ya. Jadi ada bunga dari uang yang kita pinjamkan. Nah, maka balas jasa dari modal adalah bunga modal. Ya. Lalu berapa besar modal yang didapatkan oleh si pengusaha dari modal yang dia pinjamkan?
ataupun dari modal yang dia jual. Nah, menurut para ahli ekonomi ya itu nanti berbeda-beda. Ya, tergantung pada teori si ahli ekonominya. Nah, pasar modal dalam kehidupan kita sehari-hari zaman modern sekarang ini ada 2 jenis pasar modal. Yaitu ada pasar modal itu sendiri, di mana dalam pasar modal ini ya ini adalah pasar yang memperjualbelikan dana jangka panjang. Dana jangka panjang itu seperti saham, obligasi ataupun surat-surat berharga yang lain. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada pasar uang. Nah, kalau pasar uang ini adalah dana jangka pendek. Jadi kalau pasar modal itu ada di bursa modal atau bursa efek. Jadi modal yang diperjualbelikan itu disebut dengan efek. Jadi efek itu berupa saham, obligasi, itu efek namanya. Jadi dijual dia di pasar efek. Nah, kalau di Indonesia namanya sekarang adalah pasar Bursa Efek Indonesia. Kalau dulu ada 2, di Jakarta dan di Surabaya. Makanya ada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Kalau sekarang sudah bergabung Surabaya ke Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia. Gitu ya. Jadi hanya 1 bursa efek. Kalau pasar uang ini adanya di bank. Ya. Jadi kita pinjam uang, pinjam modal di bank. Jadi contoh pasar uang itu bisa berupa lesel, promis, ya, dan sebagainya. Oke, itu dia pasar uang. Oke, nah kenapa sih pasar modal itu sangat dibutuhkan dalam kegiatan produksi? Nah, tentunya ada manfaat dari pasar modal. Kenapa harus sampai ada bursa efek Indonesia? Karena sangat berguna. Ya, tadi kan bursa efek itu untuk memperjualbelikan dana ataupun modal jangka panjang seperti saham yang akan digunakan untuk memproduksi barang. Nah, manfaatnya yang pertama yaitu mendorong laju pembangunan. Jadi, kalau ada orang yang berinvestasi dengan cara menjual saham ke perusahaan tersebut, ya, maka si perusahaan itu bisa menghasilkan barang. Nah, kalau produksi barangnya meningkat terus bertambah, maka setiap perusahaan bisa menghasilkan barang yang banyak, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi meningkat. Karena tingkat pertumbuhan dilihat dari hasil produksi yang dihasilkan oleh perusahaan negara tersebut. Jadi kalau tingkat pertumbuhannya ini meningkat terus, maka pembangunan menjadi meningkat. Ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari hasil produksi per tahun. Kalau pembangunan dilihat hasil produksi yang terus bertambah secara terus-menerus dalam jangka panjang. Berarti dalam jangka panjangnya Indonesia itu dilihat dari per 5 tahun. Ya, dalam 5 tahun naik terus berarti kita membangun. Gitu ya. Kita sudah membangun kalau naik terus. Oke. Kemudian mendorong investasi nasional. Jadi dari modal yang kita pinjamkan kita mendapatkan laba. Laba itu bisa kita gunakan lagi untuk berinvestasi keluar maupun ke dalam negeri. Jadi itu investasi dalam negeri, investasi nasional maupun investasi internasional. Nah, kemudian kalau ada banyak investasi yang masuk, maka akan menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi akan mengurangi tingkat pengangguran. Makanya negara kita, kenapa pemerintah kita yang meminta orang-orang luar untuk berinvestasi di negara kita. Karena dengan adanya investasi dari pihak luar ke negara kita ini akan membuka lapangan kerja bagi
masyarakat. Ya, jadi menciptakan perluasan lapangan kerja. Nah, tapi kalau bagi BUMN ini akan mengurangi beban anggaran. Jadi biasanya kan investasi itu dari negara ya, negara berinvestasi kepada perusahaan supaya bisa menghasilkan barang. Tapi dengan adanya investasi dari luar, ya ini akan mengurangi beban pemerintah ya untuk pengeluaran APBN-nya. Ya, jadi untuk investasi tidak lagi dikeluarkan dari APBN, tapi sudah dari pihak luar yang berinvestasi di negara kita. Itu dia manfaat dari pasar modal. Kemudian yang keempat, pasar entrepreneur atau pengusaha. Berarti ini yang mempertemukan seorang tenaga ahli dengan pengusaha. Jadi seseorang yang punya keahlian ini bisa menghasilkan barang, menciptakan barang, berinovasi ya. Berinovasi dalam menghasilkan barang sehingga muncullah produk-produk baru, barang-barang yang lebih berkualitas sehingga pertumbuhan ekonomi pun semakin meningkat. Makanya sekarang pemerintah kita meminta para anak muda untuk berentrepreneur. Ya, jadi jangan berharap jadi pegawai terus. Coba ciptakan lapangan kerja baru. Jadi berinovasi ya, punya ide ya. Apa ide kamu dalam menghasilkan barang? Oke? Jadi itu namanya entrepreneur. Nah, kalau kamu bisa mengelola ya, bisa punya keahlian. Dari keahlian itu kamu akan menghasilkan barang yang banyak sehingga memperoleh laba. Jadi balas jasa dari keahlian adalah laba usaha. Ya, laba usaha. Itu balas jasanya. Nah, menurut para ahli ekonomi, laba itu diperoleh dari mana? Nah, beda-beda ya. Beda-beda menurut ahli ekonomi. Yang pertama dilihat dari Adam Smith, ya teori dari si Adam Smith. Kalau Adam Smith dia mengatakan laba pengusaha itu dilihat dari ada namanya normal profit dan extraordinary. Apa itu normal profit? Normal profit adalah laba yang berasal dari bunga modal pengusaha dan balas jasa dari keahlian yang dimiliki oleh si pengusaha. Kemudian extraordinary itu adalah balas jasa karena si pengusaha sanggup menanggung resiko yang terjadi dari segala usaha yang dia lakukan. Ya, resiko-resiko seperti gagal produksi ya, atau mungkin ada yang rusak dan sebagainya. Ya, itu menurut si Adam Smith. Kemudian menurut si John Baptist Say atau GBC. Nah, kalau John Baptist Say mengatakan laba pengusaha akan ditentukan oleh keahlian dalam memimpin perusahaan. Jadi kalau kamu ahli dalam memimpin perusahaan, kamu akan memperoleh laba. Dan risiko-risiko yang terjadi bisa kamu atasi, kamu akan memperoleh laba. Berikutnya, menurut si Fontunen, ya, kalau si Fontunen ya mengatakan laba itu diperoleh dari ya pendapatan dikurangi pengeluaran atau pendapatan dikurangi biaya. Berarti menurut sesuai dengan prinsip akuntansi ya, menurut si Fontunen. Oke, itu teorinya. Nah, terakhir menurut si Joseph Schumpeter. Nah, teori dari Joseph Schumpeter ini sering ditanyakan, selalu sering ditanyakan. Ya, teori laba yang ditanyakan dalam soal PTN itu adalah teori dari si Joseph Schumpeter. Ya, Schumpeter. Nah, apa kata si Schumpeter? Laba itu diperoleh dari kemampuan si pengusaha melakukan inovasi. Ya, jadi makanya sekarang
teori Joseph Schumpeter adalah teori ekonomi modern, ya. Karena dalam kehidupan ekonomi modern sekarang membutuhkan inovasi. Oke, jadi Schumpeter adalah teorinya mengatakan harus ada inovasi. Jadi Schumpeter mengatakan hubungan antara pengusaha dan inovasi ataupun entrepreneur, kewirausahaan. Itu ya. Nah, itu tentang pasar input. Berikutnya, struktur pasar yang kedua yaitu pasar output. Berarti pasar yang menghasilkan barang. Oke. Nah, untuk pasar output ya, pasar output berarti tadi pasar yang menghasilkan barang. Berarti dia menjual hasil barang produksi yang sudah siap dikonsumsi. Ya, itulah pasar output. Nah, bicara tentang pasar output ya, ini ada 4 jenis pasar output. Secara garis besar 2. Ya, tapi secara keseluruhan ada 4. Nah, secara garis besar ya, pasar output itu tadi kakak bilang ada 2, yaitu yang pertama ada pasar persaingan sempurna dan yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna itu terdiri dari pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Ya, pasar monopolistik. Nah, jadi ada secara keseluruhan ada 4 jenis pasar. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Oke, untuk pasar persaingan sempurna, ini adalah pasar yang kamu kenal ya sehari-hari, yang sering kamu kunjungi sehari-hari. Ya. Nah, pasar persaingan sempurna itu terdiri dari banyak penjual dan banyak pembeli, atau dikenal dengan pasar kebutuhan pokok. Gitu ya, yang sering kita kunjungi setiap hari. Itulah pasar persaingan sempurna. Nah, dari mana kita tahu kalau pasar yang kita kunjungi itu adalah pasar persaingan sempurna? Itu dilihat dari ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna ini, yang pertama, ya sesuai tadi dengan definisinya, yaitu berarti banyak penjual dan banyak pembelinya. Kemudian, barang yang diperjualbelikan adalah homogen, serba sama semuanya. Karena kan tadi kakak sebutkan pasar kebutuhan pokok ya. Contohnya, misalkan cabai, cabai yang dihasilkan dari Sragen dengan dari Irian Jaya itu sama. Bentuknya, kemudian rasanya, warnanya, ukurannya, semua sama. Itu ya. Itu dia pasar persaingan sempurna ya. Jadi barangnya homogen. Kemudian ada kebebasan keluar masuk pasar. Maksudnya di sini bebas keluar masuk pasar. Kalau hari ini misalkan kamu jual cabai, ya. Nah, ternyata kamu kurang menguntungkan jual cabai karena banyak saingan. Nah, besok saya nggak jual cabai lagi. Saya mau jual sayuran misalkan. Maka besoknya kamu jual sayuran. Jadi kamu bisa meninggalkan cabai dan masuk ke sayuran. Jadi bebas keluar masuk pasar tanpa ada halangan. Oke. Kemudian semua pihak mengetahui informasi tentang pasar. Misalkan terjadi bencana alam, ya. Untuk Jakarta, produksi cabai yang datang ke Jakarta itu berasal dari Sragen misalkan. Ya. Nah, kalau di Sragen terjadi bencana alam, berarti Sragen tidak menghasilkan cabai. Maka nggak ada produksi cabai sampai ke Jakarta. Maka otomatis cabai di Jakarta akan langka. Harganya akan naik. Gitu ya. Nah, tanpa datang ke pasar, kita sudah tahu, waduh cabai bakalan
harganya mahal. Gitu ya. Kemudian saat lebaran, nah ini juga banyak yang minta beliin segala kebutuhan, contohnya tepung ya, telur. Nah, pasti permintaan telur akan banyak. Maka nanti ya harga telurnya itu akan naik karena banyak permintaannya. Jadi semua informasi tentang pasar itu diketahui oleh konsumen. Yang kelima, harga tidak dapat dipengaruhi ya. Jadi harga barang ini ditentukan oleh pasar, ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dari si pasar. Jadi di sini ditentukan oleh equilibrium atau dikenal dengan harga pasar. Ya. Nah, kemudian konsumen di sini bebas untuk memilih barang yang dia sukai. Ya. Dia bebas memilih cabai siapa yang mau saya beli. Jadi misalnya di pasar dia ada banyak penjual cabai ya. Nah, saya lebih suka belanja di tokonya si A daripada si B. Jadi si bebas ya, si konsumen memilih barang yang dia sukai. Nah, itu ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Nah, dalam soal PTN yang sering ditanyakan dalam untuk materi pasar persaingan sempurna, selain ciri-cirinya yang sering ditanya, itu adalah kurva ya, kurva dari pasar persaingan sempurna. Nah, kurva untuk pasar persaingan sempurna ya, ini ada dua jenis kurva pasar ya, kurva permintaan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kurva permintaan pasar ya. Ini sama dengan kurva permintaan pasar pada umumnya, berbentuk garis miring. Nah, seperti ini ya. Ini kurva permintaan pasar kita keseluruhan. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Karena berapapun jumlah barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan, ini tidak bisa mempengaruhi harga barang karena dia bersaing ya, karena ada pasar lain, perusahaan lain yang menghasilkan barang yang sama. Gitu ya. Jadi kurvanya dia berbentuk miring. Oke? Itu dia untuk kurva pasarnya. Tapi untuk perusahaan ya, kurva perusahaannya ini berbentuk horizontal atau sejajar, atau dia bersifat elastis sempurna. Nah, ini dia. Ya. Kenapa dia bersifat elastis sempurna? Nah, ini disebabkan karena hasil produksi yang kita hasilkan ini sama dengan perusahaan lain. Ya. Jadi bukan cuma kita aja yang memproduksi barang tersebut, ada perusahaan lain yang menghasilkan barang yang sama. Ya, jadi dia tidak bisa menghasilkan barang banyak, ya. Jadi permintaannya sama dengan permintaan perusahaan lain. Kalau dia menaikkan harga, maka nanti barangnya akan tidak laku. Makanya dia berbentuk garis horizontal. Berarti permintaannya, harganya, ya, yang kursor kakak, harganya sama dengan permintaannya. Ini kurva permintaannya. Ya. Kemudian hasil produksi perusahaan tersebut hanya sebagian kecil diperjualbelikan di pasar. Jadi dia hanya menjual sedikit, nggak bisa jual banyak. Karena apa? Karena ada produsen lain. Itu tadi ya. Kemudian hasil penjualan rata-rata, berarti penerimaan rata-rata. Nah, ini penerimaan rata-rata berarti dari kurva permintaan ini sama, ya, sama. Jadi kurva permintaan dengan kurva penerimaan rata-rata ini sama. Jadi berbentuk garis horizontal juga, dan dia berimbang
impit dengan kurva permintaan dan harganya. Ya, jadi sehingga harga sama dengan permintaan sama dengan rata-rata penerimaan. Nah, begitu juga dengan pertambahan penerimaan atau marginal revenue. Ini juga ya sama dengan permintaannya. Berimpit juga. Makanya jadi kurvanya jadi begini ya. Jadi P, ini P-nya, P sama dengan permintaan, sama dengan rata-rata penerimaan dan pertambahan penerimaan. Jadi untuk pasar persaingan sempurna kurvanya ada dua, berbentuk garis miring dan berbentuk garis horizontal. Ya. Nah, kemudian untuk TR, total penerimaan, ya, ini TR-nya ya dimulai dari titik nol. Kenapa? Karena harganya tidak bisa berubah. Karena kalau dia tadi merubah harga, maka nanti barangnya nggak laku, gitu kan? Jadi kalau dia tidak ada yang membeli, maka pendapatannya jadi nol. Kalau banyak yang beli, maka pendapatannya tinggi. Jadi dimulai dari titik nol berbentuk garis lurus ya ke atas. Jadi dia membentuk sudut 45 derajat nantinya. Oke. Jadi titik TR-nya ya kurva TR-nya berbentuk garis lurus dimulai dari titik nol. Nah, ini dia. Ya. Ini tadi kurva permintaan D sama dengan MR sama dengan HR. Ini kurva TR-nya. Kemudian ini kurva biayanya yang AC. Dan MC, pertambahan biaya, ini merupakan kurva penawaran bagi perusahaan. Semua perusahaan, baik itu pasar persaingan sempurna, tidak sempurna, MC itu adalah penawaran dari perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah, ini kurvanya kalau dia memperoleh laba. Jadi harga masih lebih tinggi dari biaya. C itu cost ya. Maka kurva biayanya AC-nya di bawah kurva AR, di bawah kurva harga ataupun MR. Jadi di bawah. Jadi P, C ini adalah besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Kemudian kalau kurva biayanya berada di atas, berarti C di atas harga. Berarti biaya lebih besar daripada harga jual. Berarti perusahaan itu mengalami rugi. Tapi kalau dia berpotongan seperti ini di titik yang sama, berarti P-nya sama dengan C-nya. Berarti harga sama dengan biaya. Berarti dia balik modal atau laba normal. Ya, oke. Itu untuk kurva TR-nya.